sampai hari pernikahan tuh saya nggak bisa tidur. Tuhan, saya takut sama orang ini, saya bilang. Saya takut Tuhan gitu. Tapi perilaku pemakaian sabu itu terus saya jalankan, Bang. Bekerja terus gitu? Terus, bertahun-tahun pulang dari Bali pun pakai lagi, pulang dari Bali, mencoba untuk buat satu masakan, dan masakan itu kurang enak, ya sampai piring-piringnya gue lempar. Waduh. Sampai gue bilang, lo jangan coba-coba. Gue emang gue kelinci percobaan. Penyuka zat-zat adiktif daripada penyuka perempuan-perempuan lain. Jadi nakal saya memang di situ. Semua narkoba udah gue coba lah. Semua narkoba. Jadi ini narkoba terbawa dalam kasus keluarga nih. Selama perjalanan pernikahan ini hancur gitu ya? KDRT? Bukan lagi hancur, Bang, sudah nggak ada harapan. Kalaupun kami kemarin nggak berpisah, itu karena kami Kristen. Hidup ya seperti begitu gitu loh. Dan saya nggak tahu luka dia tuh sedalam apa, kok nggak tahu. Gue tahu dia lukanya sedalam apa begitu gue ditinggalin, Bang. Nah, sampai saya jujur ya, saya sudah berkali-kali minta mati sama Tuhan. Berkali karena nggak bisa cerai. Akhirnya ya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami bisa bersama lagi, Bang. Selamat datang di Open the Door, praktek kehidupan manusia yang selalu ditolong oleh Tuhan. Iman yang timbul dari semua perkara mendatangkan mujizat. Hari ini kita kedatangan satu pasang suami istri. Kita tahu bahwa kehidupan suami istri itu penuh dengan gejolak. Kita mesti lihat dari awal sampai akhir sebuah cerita yang betul-betul di mana Tuhan menolong dan memberikan mujizat. Mudah-mudahan buat para pendengar, buat para penonton dapat dipulihkan melalui kesaksian dari bintang tamu kita hari ini. Mari kita saksikan, saya Efraim, GBWTC Open the Door. Pak Heri dan Ibu Tere. Aduh, puji Tuhan bisa sampai di sini ya. Shalom. Iya, shalom Pak Efraim. Thank you nih buat undangannya ini. Sama-sama Pak Heri. Ini jadi pemirsa di rumah ya. Kemarin pada saat ketemu Pak Heri pertama kali, saya ini seneng gitu. Pas kita bilang, Pak Heri, ayo podcast yuk gitu. Terus Pak Heri langsung, ayo gas katanya gitu. Wah, aduh puji Tuhan gitu ya. Karena menurut saya orang-orang yang mau berikan kesaksian tuh biasanya memang orang-orang yang mau memperlihatkan bagaimana kita injak-injak iblis gitu ya. Pak Heri setuju ya? Betul. Jadi ini luar biasa nih. Terus udah gitu yang kedua juga yang saya senang adalah ketemu Pak Heri pertama kali itu enak gitu ngobrolnya. Saya rasa tuh kayak ini kayaknya ada cerita yang luar biasa nih yang Tuhan kerjakan di keluarga Pak Heri dan Bu Tere ya. Kayak jadi kita gak usah lama-lama nih, kita mesti dengerin. Ini sebuah kesaksian yang luar biasa saya rasa. Pak Heri, sebelum kita kesaksian ya Bu Tere ya. Udah berapa lama menikah? Jalan 14 tahun ini. Yes. 14 tahun ya? Desember 14 tahun. Usia sekarang berapa Pak Heri? Kalau saya sekarang usianya 45. 45, Bu Tere? 44. 44, beda setahun aja ya? Beda setahun. Ketemunya di mana nih? Facebook. Di Facebook. Di Facebook. Jadi saya waktu itu udah gagal nikah itu sudah 5 kali, Bang. Oh, sudah pernah menikah? Bukan, Gagal. belum. Gagal. Gagal untuk menikah. Gagal untuk Gagal menikah, untuk bukan menikah. gagal menikah ya? Bukan. Gagal pada saat proses mau menikah gitu ya? Oke. Jadi terakhir itu sudah memang udah hopeless. Tiba-tiba datanglah dia dalam Facebookku. Asik. Lalu aku chatting, dia ketemu yuk. Merespon. Dia bilang, ayo Bang ketemu. Iya. Ketemulah kami. Iya. Langsung pada saat ketemu itu aku langsung ajak nikah, Bang. Detik itu juga? Iya. Gimana? Pertama kali kopi darat, istilahnya dulu gitu, kopi darat. Kopi darat ya? Darat. Aku ajak dia lah ke Pizza Hut di Kembangan. Betul. Terus dia tanya, abang nggak pacaran? Malam minggu Kan soalnya malam waktu itu. minggu. Terus aku bilang, aku nggak nyari pacar deh, aku nyari istri. Langsung tuh? Langsung. Iya. Luar biasa. Langsung aku balas, aku juga cari suami. Oh. Jadi dua-duanya udah mepet nih? Iya udah mepet. Iya, Karena mepet. tahun depan itu adekku mau menikah. Iya. Oh, tahun depannya mau menikah. Nah, kalau orang Batak itu, aku kebetulan orang Batak. Aku orang Batak, terus juga anak pertama, adekku nomor 2 itu cowok. Dan dia, papaku nggak mau kalau adekku tuh duluan. Iya, nggak boleh langkahin. Ya, persoalannya aku nggak ada kandidat nih, Bang. Iya. Nggak ada kandidat, nggak ada calon. Nah, aku lihat dia di Facebook,
Iya. sesuai dengan kriteria. Iya, Wow. Hidung Batak, mancung, hidung mukanya juga blasteran India, ya kan. asik ya. Udah nggak ada Betul. kata tidak gitu Iya, kan. iya, Udah iya. langsung aku deketin, kebetulan saya juga ganteng juga kan, Bang. Oh, ganteng Udah. dari gagah. Langsung lah pada saat itu aku langsung ajak dia menikah. Langsung ya? Langsung. Jadi pas lagi makan itu ketemu di Pizza Hut itu langsung Iya. tanya, ya Jadi saya waktu aku jemput dia ke kos-kosannya dia itu udah langsung chemistry udah dapet. udah dapat gitu Udah ya? dapet. Waduh. Kita pakai custom baju yang sama loh. Baju juga sama? Baju sama, tanpa janjian. Iya, kaos ungu, celana hitam, Oh. dan jaket hitam. Oh, sama ya? Itu Wah, pertemuan gila pertama. cicilannya. Pertemuan Hebat bisa pertama. begitu ya? Luar biasa Lalu kan? ditindaklanjutilah besoknya. Hmm. Nah pada saat itu aku udah nggak mau ke gereja lagi, Bang. Sudah 8 bulan aku nggak mau ke gereja. Oh, Karena kenapa? aku kepahitan sama Tuhan. Oh gitu ya? Ya karena semua yang menolak aku itu orang-orang Kristen, Bang. Oh. Calon mertuanya nolak semua. Nolak semua. Oh. Karena aku temperamen. Oh, Ya. karena temperamen. Dari dulu aku temperamen. Dari dulu Emosian temperamen. tingkat tinggi lah. Emosi tingkat tinggi. Nah singkat cerita, besoknya kita ketemu dia di gereja. Udah akhirnya lusanya aku mulai keliling tuh ke dia punya saudara-saudara, memperkenalkan diri. Ini gercep ya? Betul. Cepat. Gercep ya? Lelaki Akhirnya sejati. 3 bulan itu ya 2 minggu kemudian aku ketemu papanya. 2 minggu kemudian ketemu Betul. papanya. Aku ketemu oke. papanya, aku langsung lamar. Betul. Langsung diterima. Langsung Betul. diterima. Saya juga kaget. Oh. Nah, aku bayangin kan, Bang, aku anak pertama, dia anak pertama. Iya. Cucu betul. pertama. Iya, Jadi betul. pada saat Iya. itu kita pestanya tuh gede-gedean, Bang. Pesta Bataknya itu. Di bulan Desember tahun 2011 tanggal 9 sesuai kemauan istriku. Puji Tuhan, keren ya. Jadi pertemuannya padat, singkat, berhasil lah gitu ya. Ya, itu pertemuannya itu di September akhir. September akhir. Facebooknya. Facebooknya. Oktober mulai Kopi Darat ya Iya. awal terus Desember kita nikah di tanggal 9. Jadi persiapan nikah Cepet tuh loh. cuman 2 bulan. 2 bulan? Mm-mm. Iya. Puji Tuhannya dapat gedung. Puji Tuhan dapat gedung. Yang besar yang sesuai kapasitas yang mau diundang orang tua ya, bukan kami yang ngundang. Hebat ya. Luar Lancar biasa. super biasa Dan ini. Tuhan sediakan semua. Entah Tuhan dari sediakan mana semua. biayanya itu kami juga nggak tahu. Orang dadakan siapa yang punya tabungan segitu banyak toh? Betul. Iya, Tuhan sediakan semuanya itu. Hebat ya. Berarti super lancar nih dari Lancar banget. Lancar. pertemuan sampai menikah ya. Tapi pertanyaannya Tapi sebenarnya Ya. dalam pada saat kita pacaran itu saya sudah ada bibit kekerasan, Bang. udah ada bibit kekerasan. Jadi kita hampir nggak jadi lagi tuh. Sempat gak jadi. Oh, sempat nggak jadi. Hampir nggak jadi. Gara-gara saya pernah pukul dia. Nah, Oh, pernah pukul. iya lagi persiapan pernikahan tuh saya udah ditampar gitu. Oh. Ini lagi persiapan mau menikah kan? Udah karena ada Sebulan lagi. Nggak sampai Oke. sebulan, 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Iya, karena kita tahu ya tadi Pak Heri kasih tahu bahwa temperamennya Temperamen tinggi gitu ya, Iya. emosionalnya tinggi. Jadi gara-gara apa? Ya itu tadi. Aku tuh tanpa sepengetahuan orang-orang itu memang suka nyabu ya, bukan nyarap bubur, suka Oh. sabu. Iya, jadi Jadi kayak Pak Heri ada narkoba. pihak lain di dalam dirinya itu yang saya rasa. Oke. Sebentar sebelum kita jauh nih ya. Ya. Jadi ternyata oke, kita Pak Heri dan Bu Tere pertemuannya singkat ya. Singkat. Maksudnya lancar semuanya sampai dengan pernikahan. Tapi pada saat mau menikah ada kekerasan 1 kali ya. Iya. Ya. Itu ya. Dan ternyata barusan Pak Heri bilang bahwasannya Pak Heri ada narkoba. Pernah dulu narkoba. Iya. Oke. Dan itu tidak pernah saya ungkapkan ke istri. Nggak tahu Tidak saya. pernah saya ungkapkan juga ke orang tua. Hmm. Karena saya seorang STH kan, masa gua begitu kan nggak mungkin. Sarjana teologi. Sarjana teologi ya. Nah loh, sebentar. Latar belakang Pak Heri jadi ini apa? Sebelum atau pas pada saat lagi pacaran atau sebelum pacaran sama Ibu Tere deh gitu ya, sebelum bertemu Ibu Tere. Latar belakangnya Pak Heri ini kerja di mana atau hamba Jadi Tuhan memang sebenarnya atau? saya itu waktu habis lulus STH sempat jadi dosen teologi ya di Aceh. Oke. Tetapi saya banyak pahit gitu ngelihat pendeta-pendeta yang dalam tanda kutip banyak memunafikan gitu kan. Ya, Oh. jual-jual jemaat untuk dapat uang. Oke. Akhirnya saya ambil putar balik arah, saya jadi pengusaha. Akhirnya jadi pengusaha. Ya, Pengusaha apa Pak Heri? waktu itu kami dengan papaku pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. Kami Oke. rekanan dengan Kementerian Kehutanan di Manggalawana Bakti. Manggalawana Bakti ya. Nah, Oke. udah jadi saya tinggalin di STH saya itu. Bahkan Oke. saya kadang-kadang malu, Bang. Kalau ditanya sarjana apa, gue bilang sarjana teknik. STH-nya teknik Ya, gitu ya. teknik. Oke, teknik ya. Ini seru nih pemirsa ya. Jadi oke, berarti ada latar belakang narkoba. Yes. Sehingga latar belakang narkoba itu
memicu kekerasan tadi itu ya? Berarti Iya. ada efek situ kan ya? Iya, efeknya sangat besar Pasti ke ya situ. gitu ya. Oke, apa yang bikin pertama kali Pak Heri itu keras sama Bu Tere? Pemukulan itu terjadi karena apa? Ini kan sebelum menikah nih ya, berarti Iya. sebenarnya kan sebenarnya masalah-masalah sepele aja kan? Iya iya, sepele. Atau apa yang Iya, memicu? efek-efek narkoba itu, Lagi Bang. pakai kayak. Oke, jadi nggak ada apa-apa, nggak dipukul Ya gitu? kadang-kadang, orang kan kalau misalnya makin narkoba itu kan dia ada 3 siklus. Iya. Sebelum pakai narkoba, setelah pakai narkoba, dan setelah pemakaian narkoba itu beda-beda. Ah Kejiwaannya itu beda-beda. Iya 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 iya. Nah, pada saat saya mukul dia itu mungkin efek narkobanya itu dia hilang, gue lagi sakau gitu. Jadi ngeliat orang jadi emosi, Oh, ya 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 ya. sensitif dan Ya sebagainya. ya ya. Akhirnya dia hampir bilang sama papa saya, "Nggak usah jadilah, Mama nggak jadilah." Iya, Makanya. heeh. Terus papa saya memberikan garansi, Mmm, "Tenang, anak saya pasti berubah. Tenang, anak saya pasti baik kok, tenang aja." Jadi nggak usah takut lah. diberikan garansi ya. Diberikan garansi sama Ini papa seru. saya, makanya dia tetap berjalan. Oke, tetap berjalan Pernikahan. terus sampai pernikahan itu ya? Ya sebetulnya di hati sih ragu ya, Oke, namanya kita nggak pernah dipukul sama orang tua juga kan. iya, Tapi saya memang bawa dalam doa sih. Jadi ceritanya seperti ini. mmm, Sebelum ketemu suami saya ini, mmm, saya memang 1 tahun itu tidak pacaran. Saya berdoa sama Tuhan. Saya mmm, bilang, "Tuhan, saya mau punya suami. Saya mmm, nggak mau pacar-pacaran." mmm, Saya berdoa tuh, siapapun pribadi yang menjadi suami saya, Tuhan mmm, memberkati dia mmm, gitu. Nah, genap 1 tahun itu, ya ketemu beliau ini di betul Facebook betul gitu. Tapi saya masih tanya, apalagi kejadian waktu dipukul kan saya lebih tanya lagi sama Tuhan. betul, Itu memang ketakutan-ketakutan ada di dalam diri saya. Tapi di malam mau menikah itu, mmm, ini terserah ya orang percaya nggak percaya, iya iya, tapi saya dengar suara Tuhan. oke, Janjinya adalah gini, saya berdoa itu sepanjang malam sampai nikah saya nggak sampai hari pernikahan itu saya nggak bisa tidur. mmm, "Tuhan, saya takut sama orang ini," saya bilang. mmm, "Saya takut Tuhan," gitu. mmm. Tapi memang sejak SMA saya punya cita-cita kan pengen jadi istri pendeta. Oh, Luar biasa. berarti Pak Heri harus berdiri di mimbar suatu hari Oh iya, nanti. Amin Amin amin. ya. amin. Kenapa saya pengen jadi istri pendeta? Oke, Karena saya apa namanya, pengen serius sama Tuhan, ikut melayani iya gitu. iya Tapi iya kalau saya iya, sendiri kan nggak bisa iya gitu betul kan. betul. Mungkin kalau jadi istri pendeta saya ikut melayani gitu kan. Oke, Gitu cita-citanya. Ini cita-cita. sama dengan ya, ini istri saya lagi nonton juga ya, istri saya juga dari dulu gitu, dia pengen, punya cita-cita menikah sama, hamba Tuhan lah gitu. Yes. Iya. Nanti tergenapi nih kita nih. Yes, Iya bener. amin. Lanjut lanjut Bu Tere, lanjut. Jadi malam itu, "Ini benar STH bukan Tuhan?" Iya kan, masa STH mukul saya gitu. Betul. Karena di background saya kan bapak saya juga keras sama mama kan, Mhm tapi dia mhm. nggak mukul, mulutnya aja yang keras. Jadi saya kayak terngiang-ngiang tuh tentang bapak saya, entar saya begini gitu kan pikiran Iya saya iya ya. iya Tapi iya. malam itu Tuhan benar-benar bicara sama saya. Dia bilang, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu." Amin. Mmm, Dan itu ada ayatnya. Kalau nggak iya, salah diulang, tapi saya lupa ayat berapa, pasal berapa saya lupa. Aku sekali-sekali tidak akan. mmm, Setelah itu saya tenang tuh, udah selesai menangisnya. Sampai akhirnya hari esok menikah. Itu puji Tuhan semua sukacita. mmm. Jujur ya waktu pernikahan saya itu kan mama saya stroke ya. Ya, Mama saya udah Mama stroke stroke. Oh, 9 tahun, tapi di hari pernikahan itu dia Dia kelihatan senang, Bang, sehat happy. luar biasa. wah, Itu yang iya membuat luar saya tuh biasa ya. berkat Tuhan gitu. Iya, Jadi hati yang gembira dan iya lembut ya. gitu dan ya itulah, dipukul itu yang membuat saya teguh adalah janji Tuhan itu. Iya iya. Bahwa Dia tidak akan sekali-sekali meninggalkan saya dan itu terbukti sampai detik ini Tuhan tidak pernah Amin. meninggalkan saya. 14 tahun menikah. Ya, Tuhan tidak pernah sekalipun tinggalkan. Berarti digenapi Digenapi janjinya selalu. janjinya Tuhan. Amin. Oke, waktu pada saat berjalan pernikahan nih, senang lah ya? Senang puji Waduh, Tuhan. begitu menikah, malam pertama sungguh luar biasa indah. Iya, Malam Betul. pertama itu justru jadi gini, Bang, saya itu mungkin salah satu, apa namanya, pasien prioritas. Pasien prioritas maksudnya? pembeli utama. Oh, Jadi oke. bandar itu kalau biasanya kan orang beli sama bandar. Kalau saya kalau beli bandar yang nganterin. Oh, oke. Ya Jadi serem pada sih ya, karena ini kan masih berjalan narkobanya nih ya. iya, Ini sebenarnya ini Bu Teri udah tahu belum pada saat Tidak menikah ini? tahu, Belum tahu? tidak tahu, Oh, jadi kekerasan yang tadi itu karena narkoba Bu Teri belum tahu tidak nih? belum tahu. Wah, tahu. gawat Kan saya tahunya cuma gawat. STH. Iya, tahunya cuman STH doang gitu ya. Oke, lanjut Pak Heri. Jadi pada saat kalau orang tanya, "Lu jadi dapat narkobanya kapan?" Ya saya undang itu bandar datang ke gue punya Pernikahan. pernikahan. Jadi pada saat salam-salaman dia langsung nempelin tuh di kantong. Astaga Tuhan. Di kantong lu. Jadi Iya, malam terus? itu kita mau ke hotel, Bang. Gue kekencengan, Bang. Iya iya.
Ya, oke. Gue Oke. kekencengan saking Sebentar sebentar. Ini kan nikah, pas nikah nih. Iya. Habis nikah karena udah disalam tempel sama si bandarnya tadi, Heeh. Iya. pas lagi malam udah selesai, mau ke hotel nih. Mau ke Iya. hotel pakai dulu apa Gue pakai gimana? dulu di rumah. Oh, oke. Pakai di rumah kekencengan, ketinggian. Begitu nyampe hotel, saya bilang sama dia, "Mi, kayaknya kita dikejar-kejar orang nih." Iya, parno. Halu dia. Iya, Akhirnya betul. mulai nyampe di hotel sampai pagi, gue nggak ngapa-ngapain dia, Bang. Iya 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 Gue iya. cuman duduk di depan pintu ngeliatin orang, kayaknya gue dikejar orang, kayak begitu. Iya, Ketakutan. halusinasi ya. Dan dari situ dia kecewa, Bang. Tapi di situ Bu Teri udah tahu belum itu karena narkoba? Tidak. Belum juga gitu. Karena Pak Heri pakai di rumah itu ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Begitu sampai sana dikencengan. Bu Teri nggak ada sama sekali, ini kenapa nih orang ada Dia sakit atau taunya apa? benar-benar gue pakai narkoba waktu di Bali. Di Bali, waktu bulan madu. Waktu bulan madu. Oh, jeda berapa lama setelah dari pernikahan itu sampai ke bulan madu? Seminggu ya, Mi. Seminggu langsung ke Bali. Seminggu kita ke Seminggu ke Bali, Bali ya. karena kita mau kejar pergantian tahun. Iya. Nah, waktu itu pas di Bali itu gue beli lagi tuh, Bang. Iya ya. Tapi kali ini gue ditipu orang, Bang. Oh Saya punya gitu. cerita lucu nih. Oke, silakan Bu Teri. Jadi dia janjian sama orang. Iya. Ketemu. Saya disuruh ke jauh dulu. Kamu ke sana dulu. Iya, udah. Saya ke sana, saya nurut aja kan. Terus dia kok bisik-bisik orang ini kan. Saya udah nggak sejahtera tuh di hati saya. Tapi saya nggak mau ikut campur gitu urusan laki-laki lah, saya pikir gitu kan. Terus ayo kita pulang katanya. Ke hotel. Oke. Baru keluar kok udah langsung ke hotel gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh kayak sibuk ambil apa masuk kamar mandi. Kok bawa sedotan ke kamar Bawa mandi. sedotan ya. Saya tuh nggak ngerti cara make gitu-gitu, saya nggak pernah tahu ya. Nggak pernah cari tahu lah istilahnya. Tapi di situ hati saya ketakutan sekali, luar biasa itu, saya takut sekali. Iya. Kayak ada apa tapi saya nggak ngerti gitu. Akhirnya saya berdoa di tempat tidur. Saya bilang, "Tuhan, saya nggak ngerti nih, saya ketakutan sekali, luar biasa takutnya." Ini saya sampai merinding. "Kenapa ya Tuhan? Kalau ada apa-apa sama suami saya dijahat-jahatin orang, Tuhan tolonglah, Tuhan jagai." Itu doang. Tiba-tiba dia keluar dari kamar mandi. Dia bilang gini, "Kurang ajar, tawas." Oh, ini narkobanya tuh berarti sabu ya itu ya? Sabu. Heeh, yang ya oke. Jadi tawas itu kan obat untuk ketiak ya. Jadi bentuknya mungkin Kayak sabu. kayak sabu gitu ya. Jadi saya beli sebagai sabu, tetapi pada saat saya pakai Jadinya tawas. jadi tawas. Iya. Kalau menurut istri saya karena doanya dia, jadi dirubah tuh dari sabu Oh, jadi dirubah. tawas. Karena kuasa Tuhan lah Ya itu. bagus ya Ya, Kan Tuhan. saya puji Tuhan. minta. Gitu Akhirnya ya. malam itu saya nggak jadi nyabu. Akhirnya nggak jadi. Tetapi perilaku pemakaian sabu itu terus saya jalankan, Bang. Bekerja terus gitu. Terus bertahun-tahun pulang dari Bali pun pakai lagi, pulang Oke. dari Bali terus. Tapi Jadi tidak pernah di depan saya. Iya, Jadi saya begitu tidur baru dia pakai di luar gitu. Oke, begitu, Pak Heri kesel gitu yang ada ternyata tawas gitu ya. Akhirnya Bu Teri tahu dong, kenapa dengan tawas gitu? Atau tanya Ya saya masih nggak berani ini kan, negative thinking kan. Tawas maksudnya gimana gitu. Iya betul, Cuman ya memang saya cari tahu waktu itu. cari tahu. Iya, Akhirnya Bu Teri tahu kalau itu, iya, oh tapi narkoba saya suami nggak saya. tahu apa yang dipakai gitu. Tapi saya tahu itu barang nggak benar gitu. Karena dia takut, Bang. Saya Karena takut sama takut. dia sebetulnya. Iya, karena udah Yes. tahu tipikalnya, karakternya, Iya. temperamen gitu Iya, ya, udah betul. pernah terjadi pemukulan juga. Berarti pada saat Bu Teri tahu kalau itu narkoba, apa yang di dalam hati Bu Teri nih? Apakah harus bilang ke Pak Heri supaya selesai atau bilang ke orang tuanya atau ada Enggak, saya nggak bilang semua, saya cuman bilang sama Tuhan, "Tuhan, kan saya cita-citanya jadi istri pendeta ya Betul, Tuhan. betul. Tapi kalau emang ini harus proses dulu, Iya. ya Tuhan tolong saya gitu aja." Iya, sesuai dengan janjinya ya, nggak akan Iya. ditinggalkan. Mhm. Ya, ini makin seru nih. Berarti artinya Ibu Teri hanya bertekuk lutut pada Tuhan, minta supaya Pak Heri ini diubahkan gitu ya. Iya. Oke, lambat laun berjalan terus nih. Udah tahu Bu Teri ternyata Pak Heri narkoba gitu ya. Setelah terus berjalan apakah pernikahan ini lancar-lancar aja atau Tiap bulan kita berantem, Bang. tiap bulan berantem? Iya. Ada KDRT nggak pada akhirnya Pak Heri? Pasti. Iya. Ada? KDRT. Kejadian apa yang pernah paling parah gitu? Iya, hampir semua ya istilahnya dia bikin kopi aja kurang gula aja bisa. Kena. Pukul? Pernah dia mencoba untuk buat satu masakan dan masakan itu kurang enak, Iya. ya sampai piring-piringnya gue lempar. Waduh. Iya. Sampai gue bilang, "Lo jangan coba-coba." Emang gue kelinci percobaan. Oh gitu ya? Iya, jadi memang Oke. setelah saya telusuri, memang itu bukan Heri yang Iya. diculikkan, itu efek Betul. dari si sabunya itu. Dari si sabunya itu ya? Dan itu hampir tiap
bulan, rumah tangga kami itu benar-benar nggak enak lah, Bang. Hancur ya, betul ya. Iya. Boleh saya tanya nggak Pak Heri? Ini ada di benak saya terus ya. Pada saat, lagi sekolah teologi, Mhm. memang nggak di semua sekolah teologi itu semua kader baik, itu hanya sekolah ya menurut saya pribadi ya. Tapi beberapa orang dipulihkan lewat sekolah itu bahkan juga bisa menjadi, hamba Tuhan yang benar gitu ya. Nah, kan pertanyaannya tadi pada saat lagi sekolah itu selesai terus ada kepahitan tadi Pak Heri bilang ya. Nah, apakah kepahitan-kepahitan itu memicu Pak Heri untuk memakai narkoba ini? Sebenarnya saya tuh nggak mau sekolah teologi ya, Bang. Oh, sekolah teologi itu siapa yang Papa saya yang nyuruh. oh, Bapak yang nyuruh. Pak Heri maunya apa sebenarnya Kalau waktu itu saya sekolah? pengennya ya jadi pengusaha. Jadi pengusaha ya? Berarti sekolah teologi itu hanya sebenarnya minta Karena permintaan dari jadi Pak saya itu tahun 2000 itu memang sudah pakai Putau dulu, Bang. oh, memang udah dari lama Sudah dari nih. lama. Oke. Di Saya lebih penyuka zat-zat adiktif daripada penyuka perempuan-perempuan lain. Jadi nakal saya Oke memang di situ. oke. Semua narkoba udah gue coba lah. Semua narkoba. Jadi ini narkoba terbawa dalam kasus keluarga nih berarti ya, Yes, makanya ada KDRT dan segala macam. iya. Berarti memang sudah lama gitu ya. Oke kita lanjut, berarti terjawab nih. Tadi saya penasaran gitu, apa yang menjadi penyebab Pak Heri ini mau narkoba gitu kan. Oke, kalau gitu berjalan pernikahan sudah tahu terjadi KDRT terus nih ya Ya, sepanjang masa. Oke, saya mau tanya, berarti selama perjalanan pernikahan ini, eee, hancur begitu ya? KDRT bukan atau lagi hancur, Bang, mhm, sudah nggak ada harapan. sudah Kalaupun kami kemarin nggak berpisah, itu karena, kami Kristen. oh karena iya. Kristen, Ya apalagi kan sudah disatukan Tuhan ayatnya nggak ada, boleh dipisah ya betul. tinggal siapa yang duluan mati. Ih, Ya betul betul, nggak boleh ya asal dipisahkan oleh maut ya gitu Iya, ya. iya. Oke, berarti hanya berdasarkan itu saja. Cuman kan pertanyaan saya begini ya, terkadang, pada saat kita menjalani iman Kristen itu bahwasannya kita nggak boleh berpisah pada pada saat sudah disatukan oleh Tuhan, tapi ada berbagai macam ini kan seperti neraka ya, iya. Iya. gitu. Saya mau tanya, dari Pak Heri atau Bu Tere, ini siapa yang mau jawab duluan boleh terserah ya. Mhm. Pernah nggak terbesit sebuah keinginan gitu ya, meskipun di perintah Tuhan nggak boleh nih, tapi terbesit keinginan, "Ini kayaknya harus pisah nih," gitu. Mmm. Kalau saya nggak pernah mau pisah. Nggak pernah mau pisah? Kenapa? Karena kan saya dalam menjalani rumah tangga gue kan gue dua 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 manusia, Bang. Oh iya betul, berbedanya Mhm. 2 ya. Gue dalam Oke. seminggu itu kalau seminggu itu 7 hari, gue Mmm, makainya itu 3 hari. iya iya iya. Ngedropnya 2 hari, normalnya 2 hari. Iya, jadi ada 2 alam nih, 2 malam. iya, Jadi oke. kalau mau dibilang cerai nanti gue masih apa Iya gitu iya lah. iya 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 iya, betul juga. Oke. Gue nggak mau. Iya iya iya. Kalau dari dulu gue nggak mau. Oke, Saya nggak pernah mau cerai sama istriku. berarti di Pak Heri nggak akan pernah ada tuh, karena Nggak ada. buat dia, Mhm. dia menikmati aja kehidupan itu kan. Pada saat dia nggak sadar menurut dia, dia paling benar ya, betul ya Pak Heri ya? Jadi saya tuh gampang banget melukai dia, gampang banget Minta minta maaf, maaf. Karena betul. gue pikir, ya hidup ya seperti begitu gitu loh. Iya iya, Dan saya nggak tahu luka dia tuh sedalam apa, gue nggak tahu. betul. Gue tahu dia lukanya sedalam apa begitu gue ditinggalin, Bang. Nah, sampai di situ. Mhm. Saya mau tanya sama Bu Terenya berarti. Berarti sebetulnya, damage-nya ke Ibu Tere nih sebetulnya. Bu Tere, gimana perasaan Bu Tere waktu ingat janji Tuhan, nggak akan ditinggalin nih. Tapi selama proses pernikahan itu, keras kan ini kan. Kadang-kadang bisa keras banget kayak bikin kopi salah, makanan salah, bisa dipukul. Terus tapi kadang-kadang juga bisa jadi Pak Heri yang bener-bener yang Ibu Tere cintai. Nah pertanyaannya, gimana perasaan Bu Tere pada saat menghadapi 2 kepribadian manusia nih, yang 2 alam ini? Silakan Bu Tere. Saya jujur ya, saya sudah berkali-kali minta mati sama Tuhan. Berkali-kali minta Berkali mati. karena nggak bisa cerai. Betul, Tapi saya juga karena nggak mati-mati, iya. saya kan sempat kabur. Oh sempat kabur Bu Tere, Kabur oke. kabur itu selama sampai detik ini, saya udah kabur 8 kali. 8 kali, 8 14 kali. tahun pernikahan 8 kali 8 kabur. kali kabur. Oke, Jadi, saya kabur tuh yang ke-6 kali yang saya cerita ya. iya Yang ke-6 kali itu saya kabur ke rumah keluarga, ke iya. rumah tante, Oh kalau kakak, mama, sebelum-sebelumnya? kabur ke rumah adik, Oh, ke rumah sendiri gitu. ya, Kalau ini ke bener-bener ya rumah keluarga. keluarga yang semua udah dikumpulin.
Oke, Dan semua sudah sepakat untuk cerai 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 gitu. Jadi Bu Tere sudah cerita bahwasannya Pak Heri ada Iya, KDRT dan narkoba dan segala iya. macam. Oke. Jadi keluarga udah sepakat, ya udah cerai aja daripada tersiksa gini 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 gitu kan. Mmm, Saya ada 2 bulan kayaknya di rumah tante itu, tapi memang walaupun keluarga udah bilang cerai semua ya, mmm, maksudnya udah dapat dukungan ya mmm, ceritanya kan. Tapi entah kenapa setiap malam saya bertanya, sampai saya menelponi, menghubungi siapapun pendeta atau pelayan Tuhan mmm. yang bisa saya hubungi, "Apakah boleh cerai?" Gitu. Saya tanya terus itu Oke, semua betul. gitu yang saya tahu gitu. Terus malam itu saya berdoa memang. Saya berdoa, "Tuhan, saya nggak mau menyakiti Tuhan. Mmm, Cerai itu menyakiti hati Tuhan. iya, Tapi jujur saya nggak kuat." iya, Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, "Ini bukan audible, mmm, tapi saya kayak dapat rema." mmm, Tuhan bilang gini, "Aku tuh mau pakai suamimu, mmm, tapi kan dia harus pulih dulu. betul, Kayak emas dimurnikan, betul. ya kan dimasukin ke bara api, Mmm, ya kan biar murni emasnya. mmm, Jadi kamu sabar." mmm, Di situ malam itu saya ambil keputusan, saya telepon dia, mmm. "Jemput saya." Iya kan? Jemput saya. Oke. Jemput dari rumah keluarga berarti? Iya, tapi Ya, nggak mungkin kan, nggak diizinin tante. betul, betul. Jadi kita ketemu di gang ya, Tiga. di 3, gang. Saya oke. kabur dari rumah tante itu malam waktu dia nggak ada di rumah. Mmm, mhm, Saya ikutin suara Tuhan. mmm, Itu kabur ke-6, iya, tapi masih terjadi. masih KDR tuh terjadi. masih terjadi sampai saya kan kabur ke-7. Iya, ada 8 kali kan? Ya ada 8 kali Betul, kan. Nah, iya, itu. Jadi memang dari dalam diri saya kalau secara manusia, mmm, saya pengen cerai. betul, Tapi kan kita hidup ini bukan hanya kehendak kita. iya, Ya kan, dan kita sudah berjanji di hadapan Tuhan iya, waktu kita menikah. iya, Ada janji bahwa kita akan tetap setia dalam susah, dalam iya, senang, dalam sakit, dalam ini sehat, gitu iya kan. betul. Itu saya bilang, kalau sama manusia aja saya berjanji, saya berusaha menepati apalagi sama Tuhan gitu. Yes, ya. Itu makanya saya waktu mau cerai itu saya minta izin betul sama Tuhan. Ya kan, Minta tapi izin. jawabannya itu, Iya, "Saya mau pakai nggak akan terjadi. suamimu," gitu. Betul. Saya pernah bermimpi sekali ya, saya melihat suami saya khotbah. Betul. Amin, puji Tuhan. Begitu banyak sekali orang yang datang dengar dia khotbah. Mmm, Saya bersuka itu yang menjadi semangat saya. iya, Semangat saya untuk terus bertahan sama suami saya. iya, iya, iya. Puji Tuhan luar biasa ya. Berarti pada saat lemah, Ibu Tere kuat di situ ya? Ya karena Tuhan. Karena Tuhan ya. Berarti setiap harikah Ibu Tere berdoa buat suami Ibu Tere? Saya pernah menangis dalam tidur. Menangis dalam tidur? Iya, Oke. sampai sakit sekali di dada. Mmm, Pada saat itu suami saya di ruang tamu bersama teman-temannya. mmm, Saya nggak tahu apa yang dilakuin, tapi ya, saya kenal teman-temannya itu yang suka membawa barang nggak beres. oke, oke. Saya menangis, menangis sekali. Dan pernah ya saya satu titik habis dipukulin saya datang sama Tuhan. Saya diajari bersyukur. Mmm, mmm, Betul, saya lakukan itu. Saya bersyukur, "Tuhan, terima kasih buat suamiku, walaupun dia menyakiti saya tahu dia dari Tuhan," saya bilang gitu. "Terima kasih Tuhan kalau proses ini saya percaya, saya sekarang belum ngerti mmm, gitu, tapi nanti mungkin saya mengerti iya, gitu, kenapa ini terjadi," gitu. iya, Saya ingat malam itu waktu di rumah tante itu Tuhan bilang, "Saya mau murniin suamimu, iya, iya, sabar, iya, pulang ke rumah." Maka saya telepon dia. iya, Masuk ke kabur ke-7 masih terjadi itu. Itu mmm, tahun-tahun ya. bertahun-tahun. Jadi nggak ada 1 tahun itu tanpa pukulan dan tanpa kabur, Aduh, kalau dihitung-hitung. Jadi setiap tahun istri saya itu ya mmm, kabur. iya, Iya, Dan kabur pertama sampai kabur ke-7 saya nggak pernah cari. tidak. nggak pernah cari, betul, heeh. Karena saya pikir dia udah bucin sama saya kan, pasti balik lagi. Oke. Ya saya bucin sih. Saya punya kepercayaan diri yang begitu tinggi, Iya, iya, gitu iya, loh. iya, Tapi begitu kabur yang ke-8 Bang, mmm, 1 bulan nggak balik gue masih tenang Bang, iya, 2 bulan nggak balik gue masih tenang, begitu 3 bulan mulai was-was. iya, 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 iya. Masuk bulan ke-4 dapatlah saya surat dari Komnas HAM. Nah loh, jadi kabur ke-6 tadi habis dengar suara Tuhan, masih ada kabur ke-7, kabur ke-8 nih kabur yang paling serius kayaknya? Jadi Serius. paling lama 7 bulan. Paling lama. Apa yang bikin kabur ke-8 itu yang paling parah? Apakah Pak Heri ada melakukan tindakan kekerasan Oh yang lebih ini luar biasa lagi atau tindakannya tingkat tinggi,
Udah masalah banyak hal, sudah menumpluk segala macam, Heeh. dan memang janji-janji saya ketika dia pulang saya nggak akan KDRT lagi, saya ulang terus. Jadi ini Terus? udah akumulasi, Bang, Udah akumulasi. Jadi ini udah titik ledaknya nih, titik di 8. ledaknya. Mhm. Dan itu Oke. memang harusnya cerai. Harusnya cerai ya? Sampai mama saya itu datang dari Medan juga bilang, Hmm. "Aduh, kalau ini daripada kalian berantem mulu nggak pernah bahagia, udahlah selesaikan aja lah baik-baik." Ya Cuman ya. sekali lagi saya bilang, "Nggak ada. Iya 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 Gue iya. pasti baik lagi dengan versi terbaik." Dengan versi iya, betul. Tapi saya juga nggak tahu, Bang, caranya gimana. Oh, Iya. oke oke. Karena saya juga di lain sisi saya mencintai istri saya, di lain sisi saya mencintai sabu. Sama, betul. Ya, Ini dua hal. iya. Dulunya kan saya berpikir saya bisa mencintai istri saya bersama dengan sabu kan. Iya 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 iya, betul. Ya karena bisa berjalan beriringan tuh, Bersama-sama ya, bersama-sama. iya iya. Ternyata pada saat itu saya diperhadapkan dengan dua pilihan, Iya Teresia atau sabu. iya, Nah, betul. saya masih milih sabu tuh, Iya, sampai 3 bulan pertama. Masuk oke. bulan keempat, wah ini serius nih. Hmm. Saya dipanggil sama Komnas HAM. Ke Komnas HAM. Jadi Ibu Tere saking udah nggak kuatnya dengan titik ledak yang udah parah ini karena permasalahan narkoba ya, Bu Tere lapor nih ke Komnas HAM. Jadi ceritanya waktu saya kabur itu saya udah fix, wah cerai nih, Akhirnya nggak kuat? nggak kuat, Oke, cerai cerai cerai. Pokoknya udah tekad itu. ya. Tapi entah kenapa hati saya masih digoyang-goyang Tuhan. Hmm. Terus saya kos. Kenapa saya kos? Saya pingin sendiri Hmm. tanpa campur omongan orang gitu Iya istilahnya. iya. Saya mau fokus sama Tuhan. Hmm. Saya berdoa, 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 berdoa. Tuhan tuh bener kasih arahan saya ke Komnas loh. Kasih arahan ke Saya tuh nggak Komnas? ngerti Komnas. Iya nggak ngerti, nggak pernah ngadepin Iya, apa-apa ya, tiba-tiba disuruh oke. Komnas Lalu itu lalu? yang saya tahu tempatnya si Sambo. Iya. Iya kan? Saya nggak ngerti kalau Komnas itu juga melayani KDRT Iya gitu. Entah iya. kenapa waktu itu saya jalan-jalan ke area Sudirman. Hmm. Terus saya lewat Komnas, Tuhan bilang, "Ke situ," gitu. Hmm. Terus saya tanya sama security, "Ini Komnas apa ya, Pak?" Gitu. Hmm. "Ya kalau Ibu mau ngadu karena Ibu di KDRT." Nah itu, Akhirnya ngadu ke sana. saya ke situ minta arahan-arahan. Itulah singkat cerita dapat surat dari Surat dari Komnas Komnas HAM. HAM. Akhirnya Hmm. saya datang ke Komnas HAM, ya puji Tuhannya pada saat di Komnas HAM itu orang-orang Komnas HAM bilang, "Bapak masih bersyukur loh karena Ibu memakai jalur non litigasi." Non litigasi, oke. Masih bisa damai lah Bisa itu ya. damai. Iya, Cuman pada saat itu saya nggak terima. sebentar. Non litigasi berarti masih ada cinta dong sebenarnya ya? Sebenarnya masih ada berharap kayak Bukan. bukan? Kalau cinta saya jadi nggak ngerti cinta di saat itu ya. Oh. Karena jujur ya selama di tempat saya mengasingkan diri ya, tempat Iya iya. mengasingkan diri itu saya begini sama Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan memang adakan saya di bumi ini untuk dipukulin, ngomong Tuhan, Oh, biar saya siap." iya iya Ya, iya iya. kalau emang untuk Jadi dipukulin samsak ya, nih. ya gitu. Tapi kalau emang ada hal lain yang Hmm. Tuhan, buat saya, kasih tahu lah. Saya mah jujur ini secara manusia, Iya. nggak kuat Tuhan. Iya iya. Kalau bisa dibilang mah dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah semua Sudah habis kena ya? gitu kan. Iya. Jadi saya jujur nggak kuat Tuhan, tapi kalau Tuhan masih suruh saya bersama Dia, kasih caralah Tuhan. Oke, lanjut Pak Heri. Setelah itu dapat dari surat Komnas HAM. Saya pada saat Komnas HAM itu datang, ada 2 kubu teman saya nih. Iya. Dulu saya anak motor, Bang, Iya iya anak iya. motor gede. Anak motor gede, ya. Jadi teman-teman gue bilang, "Lu tuh masih ganteng, masih gagah." Iya. Udahlah. Nah, karena teman-teman saya itu dari seberang, Hmm. jadi pandangan mereka ya dari kiblat mereka. Pasti bertolak belakang, betul. Tapi dari ya sisi lain saya bilang, "Enggak deh." Hmm. Cuman ini bagaimana nih ceritanya nih? Hmm. Akhirnya saya mulai merenungkan hidup, ternyata memang sendiri tuh nggak enak, Bang. Jadi Sudah ini pernah pas berdoa. pada saat ditinggalin ya, Iya, berbulan-bulan ya. iya. Oke, apalagi dapat surat. Oke, terus? Sendiri tuh nggak enak. Hmm. Tapi yang selama ini menemani saya kan nggak ada. Iya, sendirian. Akhirnya saya mulai berusaha tuh kontak dia tuh. Iya. Terus dia bilang begini, "Kalau papi masih mau sama mami, Hmm. harus mengikuti 3 Syarat. syarat." Ada 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama syarat agama, Jalur negara dulu. jalur negara, Jalur negara, jalur agama, Agama. dan jalur Keluarga. 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 Oke, negara, agama, keluarga. Jalur negara ini selesaikan di Komnas HAM. Ya. Ada hitam di atas putih, Hmm.
perdamaian. Iya. Terus kalau kalau dilanggar masuk penjara, Iya. bisa seperti itu? Iya. Gue bilang bisa. Bisa, oke. Terus jalur agama, Mmm. tapi harus mengikuti kelas-kelas pemuritan. Iya. Kelas pemuritan. Pemuritan laki-laki dan juga pemuritan keluarga. Iya, Betul. oke oke. Nah, akhirnya karena memang saya akhirnya menyadari bahwa lebih baik berdua dari sendiri, Bang. Dan emang saya sayang sama dia, Iya puji dong, Tuhan. puji Iya. Jadi saya Tuhan. Itu sayang, terbukti. Itu terbukti ya, sayang oke. banget sama istri saya. Iya. Akhirnya saya mau itu, Bang, ikut kelas pemuritan laki-laki. Mau ya akhirnya? Mau. Karena cinta nih, Nah, cinta. Puji Tuhan. Nah, pada saat pemuritan laki-laki ini kan saya nggak bisa berhubungan sama dia, Bang. Nggak pernah Betul. ngeliat mukanya, nggak pernah Iya lihat iya. apanya, karena memang nggak ada ruang untuk masuk ke dia. Bertemu Saya atau blok semua iya, nomor. di-blok semua, Di-blok. oke, ya ya. Lalu Tuhan kirimkanlah seorang hamba Tuhan bernama Pak Gideon. Pak Gideon ya. Pak Gideon akhirnya yang menjadi saya punya mentor, Iya. mulai mengarahkan, mulai membimbing, lalu juga kami ikut kelas TIS 07. TIS 07 ya. Nah, TIS 07 GBWTC itulah Iya. kami bisa dipertemukan lewat Zoom. Lewat Zoom Tapi akhirnya paling ketemu di tidak Zoom. rasa kangen gue itu bisa kelihatan, oh istri saya hidungnya masih ada, matanya masih lengkap, Sehat kok ya. makin cantik sekarang, Makin kayak gitu. cantik, iya, Waduh, sampai saya pikir-pikir, waduh, selama ini saya sudah terlalu lama menyanyiakan dia gitu, Bang. Iya iya iya. Karena saya punya mata ini dihalangi dengan, ya itu tadi, si bubuk putih itu, Si si bubuk putih. kristal putih itulah. Iya iya iya. Nah, singkat cerita berjalan 1 minggu, 2 minggu, pas minggu ketiga kami berantem lagi tuh. Oh gitu, ini udah ketemu nih akhirnya? Kelas TISI. Masih kelas TISI kan? Online. Oke, Di kelas TISI online, oke. berantem lagi karena pada saat itu saya tidak menerima sebuah pengajaran di kelas TIS 07. Saya nggak Oh, terima itu karena oke. teman-teman saya yang di TIS 07 ini seakan-akan membela Tere banget. Oh. Nggak ada yang pro sama saya. Iya iya iya. Karena memang Komnas HAM itu kan dibuat buat wanita kan. Iya, buat wanita. Jadi saya tuh seakan-akan menjadi orang yang sangat bermasalah. Oh, oke. Nggak terima, Saya nggak terima. dipojokin nih Pak Heri. Cuman pada Oke. suatu ketika Tuhan bilang begini, ini adalah hasil daripada apa yang kau buat selama ini. Sebenarnya kalau kau mengikuti kebenaran firman Tuhan, hidup kalian tuh sudah sangat enak. Iya iya betul. Karena mulai dari kita pertama juga menikah sampai segala macam, ya pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Iya. Selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu dan berlimpah. Dan berlimpah. Gitu kan. Iya iya. Nah, iya. akhirnya saya minta kekuatan dari Tuhan. Jadi saya mau ngikutin lagi tuh sampai selesai. Puji Tuhan dia masuk lagi tuh. Masuk lagi? Masuk lagi ke grup. Udah mulai saya pelan-pelan. Udah sempat keluar berarti Sempat di keluar grup dari, itu ya? dari grup. Karena berantem. Saya sampai bilang loh sama gue punya Fasil, kalau gue ikut TIS 07, selesai dan gue nggak pulang, si istri gue nggak balik, lu abis lo sama gue. Oh sempat bilang Ngomong gitu? Pak Gideon begitu. Oh. Saya udah ancam gitu. Karena gue pikir memang saya mengikuti kelas TIS 07 itu awalnya gue nggak perlu itu, Bang. Iya. Awalnya gue nggak perlu pengajaran itu, gue STH, gue tahu lah. Benar. Iya. Yang penting istri saya balik. Tetapi waktu saya mengikuti kelas itu, banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang merubah paradigma saya. Iya. Merubah cara pandang saya terhadap wanita. Tentang keluarga juga ya? Tentang keluarga. Kembali lagi saya mulai belajar bagaimana fungsi sebagai seorang suami. Iya. Sebagai seorang pasangan itu seperti apa. Akhirnya, ya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami bisa bersama lagi, Bang. Iya, puji Tuhan ya. Dan itu prosesnya luar biasa. Hampir sesi terakhir, istri saya ngomong, udah izin sama dia punya mentor. Saya juga izin sama mentor saya. Akhirnya kami ketemu lah, Bang. Di Komnas HAM Perempuan Tangerang. Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu. Rasanya gimana Pak Heri dulu? Oh, langsung pengen gue rantai, Bang. Oh, nggak boleh keluar lagi. Nggak boleh keluar lagi. Boleh kabur lagi. Nggak boleh kabur lagi. Ternyata rantai yang diinginkan oleh istri saya itu bukan rantai seperti yang kita pikirkan. Betul. Tetapi saya tuh rapel kasih sayang, Bang. Betul. Iya. Hari-hari ini saya merapel kasih sayang. Keren. Serius. Apakah Bu Tere merasakan? Sangat merasakan. Puji Tuhan. Bahkan dulu saya kan lebih sayang mama saya ya. Iya. Apa-apa mama. Iya. Apa-apa mama. Kalau sekarang istri.
Istri duluan ya? Istri Wah, nomor puji satu. Tuhan, pulih ya. Saya mau tanya satu sama Pak Heri, hal apa yang ini the most ya, maksudnya yang paling, Pak Heri tidak bisa lupakan dari Ibu Tere, gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dipikir ya, semuanya, keadaan tuh berlimpah misalnya kayak tadi Pak Heri cerita, teman-teman ada, mungkin seru lah gitu ya, rame dan segala macam. Tapi apa yang paling bikin Pak Heri ini kenapa saya ingat dengan istri saya terus? Apa yang bikin saya kok cinta gitu sama Bu Tere? Apa yang pernah dilakukan Bu Tere itu yang paling Pak Heri ingat misalkan? Semua yang gue mau ada di dia. Semua yang dimau? Iya. Oke. Kayak saya suka cewek yang mandiri. Kalau Mandiri ya? cantik udah pasti. Cantik udah pasti, betul. Iya. Mandiri, tangguh, Iya. kuat. Iya. Hebat lah pokoknya, kayak lu mau tahu model-model Sena dulu nggak itu? Oh. Yang pahlawan-pahlawan yang Iya kuat iya dalam iya iya keadaan iya itu. iya iya. Istrinya tuh kayak begitu. Oh begitu ya? Kuat, tangguh. Keren. Jadi sebenarnya kalau gue jalan yang tangguh tuh dia, bukan gua. Iya benar, betul ya. Yang kuatnya dia. Gue kalau nggak ada dia, gue udah terombang-ambing, Bang. Udah hancur gitu ya? Terombang-ambing. Oke. Jadi memang kadang-kadang kita harus kehilangan seseorang dulu dalam tanda kutip, baru kita menyadari betapa berharganya orang itu. Keren. Ini dari Pak Heri Saya nih. berbunga-bunga. Berbunga-bunga ya? Itu 7 bulan, Bang, itu kepala Kusut. saya udah kusut banget, Bang. Gelap. Ditinggal ya? Gelap Gelap. ya? Oke. Gelap banget. Rumah itu gelap, setan aja sampai takut masuk rumah saya, Bang. Saking gelapnya. Gitu ya, karena udah nggak ada kehidupannya Nggak ada lagi, kehidupan. yang memberikan kehidupan terus ya. Tapi saya salut ya, di tengah-tengah, Pak Heri yang, bercampur dengan narkoba sehingga rumah tangga itu hancur, berantakan gitu. Ini buat pemirsa semua yang mungkin ada suaminya atau istrinya mengalami, narkoba sehingga ada dampak kekerasan rumah tangga. Saya melihat satu sosok ya, Ibu Tere, sebagai wanita yang dia terus setia berdoa. Mendengarkan suara Tuhan itu lebih penting dibanding meskipun tadi di titik puncak ledaknya, di titik ke-8 itu, kabur ke-8, ada ego yang dia pengen bilang, "Ini harus cerai." Mungkin karena udah nggak kuat banget ya secara manusia ya, Bu, ya. Tapi yang saya salut adalah doa yang terus dinaikkan sama Ibu Tere ini menjadi sebuah keajaiban sehingga merubah sifatnya Pak Heri. Jadi Pak Heri diubahkan betul-betul oleh sebuah doa ya, luar biasa ya. Tapi yang saya lihat juga dari Pak Heri adalah Pak Heri ini tidak mau kehilangan arah gitu, karena cintanya yang besar sama Ibu Tere, sehingga Tuhan mendengarkan itu dan akhirnya terjadi sebuah perubahan gitu ya. Jadi memang saya lihat dari rumah tangga pun nggak bisa salah satu aja yang jalan ya, memang harus dua-duanya, satu mendoakan, satu memberikan kekuatan, saling mengasihi, tunduk dan mengasihi itu benar-benar penting. Nah, Pak Heri dan Bu Tere ini ceritanya luar biasa ya, sehingga pulih total sekarang, berarti sudah tidak ada sama sekali narkoba ya? Jadi Puji waktu Tuhan. dia datang saya sudah pulih. Sudah Sudah tidak lagi pulih. pakai narkoba. Iya iya. Sampai sekarang. Sampai Sampai sekarang, sekarang. Sampai puji sekarang Tuhan. Puji benar-benar Tuhan. Keren. totali. Nah, akhirnya saya kan harus mempunyai komunitas. Iya iya. Saya harus mengganti komunitas. Iya 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 iya. Nah, karena saya harus memiliki komunitas yang baru, akhirnya kami berdua setelah dipulihkan Tuhan, kami mengambil sebuah komitmen untuk pelayanan. Untuk pelayanan, ya komunitas memang penting ya. Nah, jadi setelah dipulihkan, tujuan kita kan bukan sampai dipulihkan doang. Betul. Iya betul. Ya. Dipulihkan itu sebagai pintu aja untuk masuk sebagai orang yang Ya. baru lagi. Betul. Betul. Setelah itu kan lu masih punya perjalanan yang sangat panjang. Masih banyak tugas kita. Masih banyak tugas. Bahkan lu harus mencari orang yang dulu kayak lu untuk harus dipulihkan lagi kan. Setuju sekali, betul. Nah, bagaimana supaya saya kuat dan tetap ada mentor dan tetap ada perhatian? Saya berkomitmen sama istri saya. Yuk kita ambil pelayanan di GBWTC. Apapun itu. Bagian. Semuanya. Khususnya di keluarga. Iya. Iya. Udah akhirnya kami mulailah pelan-pelan jadi pertama dari asisten fasil. Iya. Iya. Bagaimana sih melayani orang-orang yang bermasalah. Lalu dipercayakan lagi jadi fasilitator penuh. Iya. Iya, puji Tuhan. Nah, dari situlah ada buah pelayanan, Bang. Iya, iya. Ada waktu itu 3 pasang ya. Iya, 3 pasang. 3 pasang kita fasilit anggota kita dan mereka nggak punya kersel, Bang. Nggak punya kersel. Karena ya, jemaat baru juga. Dan jemaat baru. Ya, Akhirnya dalam nama Tuhan Yesus
kita buatlah Kersel Mesbah Couple. Oh, bikin Kersel sendiri akhirnya. Bikin Kersel sendiri, yang Iya. jadi mentor saya Heri Simatupang dan istri saya Teresia Barus. Iya. Tapi kita juga kita punya orang tua rohani, Orang Pak tua Wijaya rohani. dan Ibu Lulu. Ya, ini boleh nggak Pak Heri, kalau misalnya tiba-tiba ada kasus keluarga yang mungkin ya, terlibat dengan narkoba ya, pasti kan Pak Heri juga punya cara begitu. Kan nggak serta-merta tiba-tiba hanya cuman sekedar janji, "Oke, karena sayang sama istri mau balik lagi," terus tiba-tiba narkobanya selesai gitu aja. Kan ada peperangan kan. Oh iya. Kadang kan datang rasanya kayak, aduh pengen banget gitu kan, mau gitu, masih mau. Kan itu kan pasti ada trik, ya. Bagaimana caranya, mungkin secara spiritual rajin berdoa dan ada komunitas, tapi kan ada juga cara-cara yang tersendiri dari secara psikis kita untuk lepas dari narkoba ini kan. Boleh nggak kalau misalnya mungkin teman-teman ya, kalau ada yang punya, kasus seperti ini, datang ke Pak Heri sama Bu Tere untuk konseling gitu, bicara, boleh ya? Ya, jadi Mmm. waktu saya pada saat lepas narkoba itu 1 tahun, Bang. 1 tahun, oke. Itu sugestinya gila-gilaan. Iya kan, pasti kan, saya berpikir Jadi kayak pada gitu kan. saat saya lagi sugesti itu pengen, itu saya ngobrol sama istri. Ajak Oh, ngobrol. bicara sama istri, "Mami, oke. aku lagi pengen banget ini, Iya. tolong doain bro." Jalan-jalan kemana kek, Mhm. Ada cara-caranya ini, biasanya saya oke. tuh ketemu mentor saya yang di atas, "Pak, tolong Pak, saya lagi pengen banget." Iya. Iya iya iya. Iya, saya jujur. Iya iya. Jujur sama saya punya Iya, pemimpin karena rohani. musti keterbukaan kan, baru ada Betul. pemulihan kan, Jadi ya. nggak boleh, dan yang paling penting ya semua kontak orang-orang itu Mmm, saya hapus. Betul. Diblok semua. betul, nggak Saya boleh hapus, lagi ada ya. saya hapus semuanya. Mmm. Bahkan ada beberapa orang yang bandar itu datang masih video call, lu masih mau nggak nih?" Saya langsung bilang, "Lu kalau masih mau bebas, lu jangan telepon gua. Tapi kalau lu mau penjara, ya gua akan Lapor. lapor lo." Oh, udah begitu, udah Udah keras nih, tegas, harus keras, kalau keras. enggak Jadi nggak iya ada iya iya. kompromi karena ini pertaruhannya terakhir, Bang. Iya, Gua bener. makin narkoba lagi udah neraka udah. Bubar. Iya, udah habis semuanya. Udah selesai karena usia juga kan udah semakin Iyalah. Naik. tinggi, Iya, Bang. betul betul Jangan betul. sampai saya terlena-bobokan dengan yang hal tersebut. Iya. Nah, jadi pentingnya komunitas itulah yang membuat kami akhirnya sampai sekarang ini kuat. Iya, Kalau kalau emosi pasti ada karena sekarang sudah nggak pakai narkoba, emosinya masih dalam kondisi waras. Masih dalam kondisi Mmm. waras, ya. Jadi kalau mau pukul juga, kenapa mesti dipukul gitu loh. Iya, betul. Nggak ada apa namanya, nggak ada dorongan kayak dulu kan membabi buta. Iya, karena ada zat adiktif itu Ya, yang secara tidak kalau sadar, oke. sekarang nggak, lebih banyak diam, Mhm. misalnya lagi emosi, ya gue pergi kemana, atau nyapu-nyapu kah, atau Oh, nyuci gitu ya? mobil. Puji Tuhan. Ya, Iya kayak begitu, ngobrol sembuh sama total, orang. iya. Komunitas memang penting ya, Itu sangat, betul itu betul. pelayanan itu. Jadi Iya iya. sebenarnya bukan pelayanan yang Mmm, membutuhkan kita, Bang. iya. Kita yang membutuhkan Kita yang pelayanan. butuh pelayanan, betul. Jadi pelayanan itu seperti pagar dari Tuhan Betul. yang membatasi kita dengan apa namanya, intervensi dunia luar yang kurang baik. Iya, betul. Memang dunia udah jahat banget gitu ya. Iya. Jadi Enggak saat kalau ini. kalau kita cobain diri kita ya sama aja. Karena gini, Bang, kita sama orang komunitas aja bisa jalan-jalan kok. Betul betul. Kita bisa kemah, Iya, kita bisa camping kayak kemarin, betul. saya camping, orang dunia juga melakukan itu. Kita Iya. juga bisa, tetapi kita udah nggak ngerokok lagi, Sudah nggak dipagar minum kita ya. lagi. Betul. Oke. Obrolannya juga bukan obrolan Yang aneh-aneh. aneh-aneh. Kita Betul. ngobrol bagaimana perkembangan anak, Iya. segala macam. Ngobrolin Kita bisa. usaha dan segala macam. Jadi lebih Yes. positif gitu ya arahnya. Positif. Betul. Betul. Puji Itu yang Tuhan. luar biasa ya. Jadi sembuh total ya. Puji Tuhan. Yang saya tangkap ya dari Pak Heri dan Bu Tere ini, satu, eee, pria yang dengan integritas tinggi untuk memulihkan rumah tangganya, mau sehancur apapun. Yang kedua, seorang istri yang kuat sekali doa sama Tuhan. Dan yang ketiga, mereka berdua mau sama-sama pulih untuk datang pada Amin. Tuhan kembali. Ya, itu penting sekali. Pak Heri dan Bu Tere, terima kasih banyak. Ini kesaksian yang luar biasa. Jadi nanti kalau sekali lagi tadi kalau ada orang yang punya kasus narkoba kayak gini di keluarga boleh ya nanti Boleh. Boleh. Tapi ada satu ayat yang pengen saya sampaikan, ini ayat emas istri saya. Inilah yang Boleh. membuat rumah tangga kita kuat sampai saat ini, dan akhirnya istri saya juga menyadari kenapa sih itu terjadi. Ini pesan-pesan nih, silakan. Ya. Kamera, iya silakan. Sebelum saya baca Ya. firman ini, jadi saya mau menguatkan, mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang mengalami seperti saya.
jangan pernah merasa korban. Hmm. Karena Tuhan tidak menciptakan kita menjadi korban. Oh, Tapi Tuhan menciptakan kita jadi alat. jadi alat. Saat ini kalau emang mengalami seperti saya dulu, nggak tahu kenapa ya, mesti begini, salah saya apa, kenapa saya dipukulin, kenapa saya begini, gini. Sabar aja. Tuhan pakai kita untuk menolong suami kita. Bukankah para istri itu penolong? Hmm. Hmm. Satu pegang bahwa istri adalah penolong. Hmm. Suami kita butuh ditolong. Hmm. Butuh dimurnikan untuk dipakai Tuhan. Jadi kita bawa dalam doa aja. Dari kejadian yang lama, 11 tahun saya mengalami KDRT, saya cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saya melaluinya dan saya selamat. Suami saya selamat. Amin. Kalau saya kabur, saya cerai, mungkin dia lebih parah. Ya, betul. Kalau dulu saya milihnya litigasi, Hmm. mungkin dia udah di penjara. Iya, Mungkinkah di penjara bisa baik? Belum tentu. belum tentu. Bisa keluar lebih jahat. Hmm. Tapi Tuhan arahkan saya pilih non litigasi. Hmm. Jadi barang siapapun perempuan di luar sana mungkin mengalami KDRT, ingat kamu bukan korban. Ya, Kamu adalah alat di tangan Tuhan untuk menolong suamimu. puji Tuhan. Sampai pada titiknya kamu akan baca ayat ini seperti yang saya baca. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang artinya sudah melewati. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin. Bagi kamu yang mengasihi Tuhan, kerjakan bagianmu. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Luar biasa. Puji Tuhan. Pak Heri, ada pesan terakhir silakan. Untuk bisa dipulihkan Tuhan, yang saya alami Bang, singkirkan pihak ketiga. Singkirkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa orang lain, bisa agenda-agenda terselubungmu, hobi, pekerjaan, dan argumentasi yang lain. Ya. Itu harus disingkirkan. Oke. Pihak ketiga itu bisa jahat banget. Bisa jahat. Itu yang membuat suami dan istri itu tidak bisa menyatu secara utuh. Ya. Ya, ini sebuah pesan yang bagus ya. Apapun itu, jadi bukan sekedar orang ya. Biasa kan pihak ketiga ini kan bicara orang ya, perselingkuhan dan segala macam. Tapi ternyata juga bisa hobi ya. Hobi, Oke. agenda-agenda pribadi sendiri. Iya. Iya kan? Ya. Bahkan orang tua juga bisa jadi Orang pihak tua juga ketiga. bisa jadi. Mantap, luar biasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Jadi kalau udah bicara istri ya pasti suami. Betul. Bicara suami udah pasti istri. Jadi prioritasnya memang harus istri dibandingkan dengan orang tua gitu Bahkan ya. anak pun juga tidak bisa menjadi nomor satu. Tidak bisa. Nah, istri nomor satu ya. Istri nomor satu Jadi setelah kalau Yesus. orang tua sakit, istri sakit, ya istri duluan harus diurus gitu ya. Anak sakit, istri duluan harus meskipun ada fleksibilitasnya gitu ya. Tapi tetap istri nomor satu. Kalau kita bicara dia punya dasar biblikalnya seperti itu. Tapi kalau dalam prakteknya segala macam ya kita kan minta hikmat. Betul. Dari Tuhan. Karena memang meninggalkan bersatu. Betul. Jadi nggak bisa itu digoyang. Iya. Begitu masuk pihak ketiga masuk angin. Masuk angin. Masuk angin tuh keluarga. Dan itu kami alami 11 tahun yang lalu. 11 Sekarang tahun puji yang Tuhan padang gurun itu sudah berlalu. Sekarang ini apa namanya? Masanya bulan madu. Masanya bulan madu. Puji Tuhan, keren banget. Menikmati madu yang manis. Selalu. Jadi kita kemana-mana sekarang sama-sama. Iya. Puji Tuhan ya barang-barang. Ya. Jadi inilah pemirsa ya. Kita lihat cerita dari awal sampai dengan pada akhirnya dipulihkan sampai bulan madu kembali ya. Iya. Bulan madu kembali. Everyday bulan madu. Everyday bulan madu. Kalau kita mau betul-betul hubungan suami istri ini dipulihkan, ya kita benar-benar harus serahkan diri sama Tuhan. Kita tahu siapa yang kita cintai, kita tahu bagaimana kita harus taruh diri kita dalam komunitas. Pesan-pesan tadi Pak Heri juga benar-benar berharga banget bahwasannya even itu hobi ataupun orang tua itu adalah pihak ketiga yang bisa bikin suami istri ini nggak bisa lengket lah kira-kira gitu ya Pak Heri ya. Dan tadi kita juga lihat pesan dari Bu Tere sungguh luar biasa ya bahwasannya kalau ada wanita yang dalam kondisi seperti ini sebetulnya adalah korban ya. Sebetulnya bukan korban tapi adalah alat ya. Sorry saya kebalik ya. Sebetulnya adalah alat bukan korban. Jadi
dipakai sama Tuhan untuk memulihkan. Keren banget ya. Oke, terima kasih Pak Heri, Bu Tere buat Sama-sama. hari ini ya. Tuhan Ya, berkati ya. Tuhan Semoga berkati. kesaksian hari ini bisa memulihkan banyak orang Ya. gitu Amin. ya. Terima kasih, saya juga diberkati banget jadinya buat pernikahan saya tahu bagaimana cara nanti saya ke istri saya nih supaya bisa lebih mantap Mantap. lagi gitu ya. Yes. Oke, buat kalian semua yang mau berikan kesaksian di Open the Door, silakan kontak ke nomor ini ya atau hubungi yang ada di bawah ini, silakan. Nanti kita bisa berikan kesaksian. Semoga apa yang disaksikan di sini selalu bisa memberikan sebuah contoh serta dapat memulihkan semua rumah tangga atau kepribadian atau apapun di ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kira-kira sampai situ aja. Saya Efraim, GBWTC Open the Door.